Selamat datang di channel Binara Matematika, tempat kita belajar matematika bersama. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas perbandingan berbalik nilai, kelanjutan dari materi perbandingan. Apa sih perbandingan berbalik nilai itu? Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dua objek atau lebih, di mana apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya. Nah, ini adalah perbandingan berbalik nilai, kebalikan dari perbandingan senilai yang kemarin kita bahas di bagian kedua. Oke, biar lebih paham, langsung ke contoh saja. Misalnya seperti ini, perbandingan berbalik nilai itu. Yang pertama, jumlah hewan dengan waktu makanan habis. Maksudnya adalah gini, misalnya ada satu bungkus makanan kucing, Whiskas misalnya. Kalau misalnya dua kucing ya, oke, bisa menghabiskan satu bungkus Whiskas dalam misalnya 4 hari. Nah ini kan besaran pertama yang dua ya, yang kucing. Besaran keduanya yaitu yang 4 hari. Kalau misalnya kucingnya bertambah jadi 4 hari, 4 kucing, maka waktu habis makanannya, Whiskasnya, bisa berkurang lebih dari 4 hari karena kucingnya bertambah. Mungkin bisa 1 hari atau 2 hari gitu ya. Ini angka asal yang tidak saya hitung ya, tapi kan logikanya kurang lebih seperti itu ya. Misalnya kalau ada makanan, kalau yang makannya sedikit, berarti waktu makanan habisnya lebih lama. Kalau yang makannya banyak, otomatis bungkus makanannya akan cepat habis gitu. Waktu harinya akan cepat habis gitu. Nah, ini kan berbalik nilai. Maksudnya berbalik nilai itu ketika besaran yang keduanya naik dari 2 ke 4, justru besaran yang keduanya malah turun. Asalnya 4 jadi 1. Nah, seperti itu ya. Oke, contoh yang kedua misalnya banyaknya pekerjaan dengan waktu penyelesaian sebuah pekerjaan. Nah, ini juga yang sering keluar di soal biasanya. Misalnya seperti ini. Kalau 10 orang ya bisa menyelesaikan pekerjaan, misalnya membangun sebuah rumah dalam misalnya 20 hari gitu ya. Ini kan besaran pertama 10, besaran kedua 20. Maka kalau orangnya ditambah misalnya menjadi 15 orang ya, maka waktu pengerjaan rumahnya akan lebih cepat karena yang mengerjakan kan lebih banyak. Misalnya lebih, otomatis kan pasti kurang dari 20 hari, bisa 15 hari gitu ya, 15 hari atau mungkin 13 hari. Ini angka asal ya. Nah, ini yang berbalik nilai, maksudnya seperti tadi, ketika angka besaran pertamanya naik, justru besaran yang keduanya malah turun, berbalik nilai seperti itu ya. Oke, biar lebih mengerti kita langsung ke contoh soal saja. Seperti ini. Oke, rumus perbandingan berbalik nilai. Sebenarnya perbandingan senilai yang kemarin itu juga ada rumusnya, cuma karena perbandingan senilai itu lebih sederhana dan gampang mengerjakannya, maka saya tidak cantumkan rumusnya ya. Sedangkan yang ini rumusnya seperti ini. A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Biar lebih mengerti A1 itu apa sih, B2 itu apa sih, kita langsung ke contoh soalnya ya. Misalnya seperti ini. Pembangunan sebuah rumah yang dilakukan oleh 6 pekerja bisa selesai dalam 20 hari. Jika jumlah pekerjanya ada 10 orang, maka pembangunan rumah bisa diselesaikan dalam berapa hari. Nah, ini ciri khas soal dalam perbandingan ya. Perbandingan mau perbandingan senilai ataupun berbalik nilai, biasanya selalu ada 2 kalimat. Kalimat ini saya batasi ya. Nih, dari pembangunan sampai hari. Kalimat yang kedua dari jika sampai tanda tanya, seperti itu ya. Nah, A1 itu yang mana sih? Biasanya di kalimat pertama ada angka pertama, yang ini nih, 6 pekerja. Nah, biasanya ini A1. Nanti jenisnya bisa apa saja ya, tidak tergantung objeknya pekerja atau apapun biasa, tapi angka pertama itu biasanya A1. Dan angka kedua di kalimat pertama itu B1. Nah, sekarang kita masuk ke kalimat yang kedua ya, setelah titik ini. Berarti ini angka yang pertama, karena sama-sama ini orang ya, ini orang, maka ini A2.
Maksud B2 nya mana? B2 nya yang ditanyakan yang ini, yaitu hari juga. Berapa hari? Ini kan 20 hari ya. Ini kan B1, maka ini B2 nya ini yang ditanyakan, gitu ya. Sudah bisa menemukan mana A1 nya, mana B1 nya, mana A2 nya, mana B2 nya. Oke, kita langsung kerjakan saja. Nah, ini masih soal yang tadi ya, yang di slide sebelumnya. Karena kita sudah mengetahuinya tadi, ini A1, ini B1, ini A2 ya. Ini yang ditanyakannya B2 nya. Nah, kalau mau ditulis boleh, misalnya dikumpulkan dulu informasinya. Diketahui ya, A1 nya sama dengan berapa? 6. Yang ini ya, 6 pekerja nih. Terus B1 nya sama dengan ini 20. Ini kurang jelas ya, takut salah paham. Yang ini berarti A2 nya. Ini hapus dulu ya. Ini seperti B. Berarti A2 nya berapa tadi? 10 ya. B2 nya kan yang diketahui, yang ditanyakan. Tanyakan ya. Sekarang kita masukin rumusnya. Masih ingat rumusnya perbandingan berbagai nilai, yaitu A1 per B2 kita bandingkan dengan A2 per B1, seperti itu ya. Setelah itu tinggal masukin nilainya saja, gampang. Berarti A1 nya berapa sih? A1 nya 6, tulis 6 sini ya. B2 nya berapa? 20. Sudah. A2 nya berapa? A2 nya 10. B2 nya salah ya teman-teman. B2 nya di sini belum diketahui nih. Yang sudah diketahui adalah B1 nya. Maka kita ini hapus saja yang ini. Jadi B2 nya belum diketahui ya. B2 nya belum diketahui. Sedangkan B1 nya itu 20. Ini nggak usah pakai ini lagi, nggak usah pakai sama dengan lagi, karena ini angka pecahan. Ini satu aja. Nah, ini sama dengan satu aja. Kita lanjut. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal dikali silang saja. Yang 20 dikali 6, yang B2 dikali 10. B2 dikali 10 tidak bisa. Maka kita tulis saja 10 B2. Kita pisahkan dengan titik. Sama dengan, nah ini kita silang 20 kali 6. 20 kali 6 berapa sih? 120 gitu ya. Nah, sekarang 10 kali B kan belum bisa, masih tetap 10 kali B2. Karena tidak bisa, berarti 10 harus nyebrang ke sini. B2 sama dengan 120. Karena ini perkalian nih, titik ini, maka kalau pindah tempat jadi pembagian. Dibagi 10. 120 dibagi 10 berapa? Iya benar, 12. Gitu ya. Berarti B2 nya sama dengan 12. Jadi jawaban dari soal ini adalah B2 nya itu 12 hari. Ini masuk akal ya. Jika sebuah pembangunan dikerjakan, pembangunan rumah ya, oleh 6 pekerja bisa selesai dalam 20 hari, maka otomatis kalau bertambah, asalnya 6 jadi 10, waktu pengerjaannya lebih cepat, yaitu 12 hari. Gitu ya. Biar lebih mengerti, kita langsung ke contoh soal yang kedua. Nah, ini tentang makanan yang tadi kita bahas. Jika 2 kg pakan dimakan oleh 4 ekor ayam akan habis dalam 3 hari, maka jika ayamnya ada 6 ekor, berapa hari pakan itu akan habis? Seperti biasa, dalam sebuah soal perbandingan selalu ada 2 kalimat. Ini kalimat pertama saya batasi sampai sini, kalimat kedua dari maka sampai habis. Nah, untuk menentukan B1, B2, A1, A2 nya, kita berdasarkan di potongan kalimat ini ya. Nah, 2 kg ini bukan A1 maupun B1. Kenapa? Karena tidak ada pasangannya kilogram di sini. Berarti otomatis yang A1 nya adalah yang ini. Nah, yang 4 ekor ya. Sedangkan B1 nya berarti yang ini 3 hari nih. B1. Nah, di kalimat kedua, ini kan sama-sama ekor ya, 6 ekor ayam.
ini juga sama-sama 6 ekor ayam, berarti ada persamaan, berarti ini A2-nya yang ini. Terus B2-nya yang mana? B2-nya adalah berapa hari, ini juga tentang hari, ini juga tentang hari, berarti yang ditanyakannya B2-nya. Kalau mau diketahui dulu boleh, misalnya kumpulkan dulu informasinya seperti tadi, diketahui seperti ini ya. A1-nya itu 4, B1-nya itu 3, A2-nya itu 6. Nah, yang ditanyakan B2 yang ini kan ya. Kita belum tahu B2-nya berapa. Ya, tanda tanya. Nah, setelah ini kita tinggal masukin rumusnya. Masih ingat rumusnya? A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Karena rumusnya sudah ada, kita masukin saja informasi yang di sini. Sini ya, di sini. Informasi yang di sini. A1-nya berapa? 4. B2-nya kan belum diketahui. Sama dengan A2-nya berapa? 6. B1-nya 3, gitu ya. Setelah itu tinggal dikali silang yang seperti tadi. 4 kali 3 berapa? 6 kali B2. Karena nggak bisa, kita tulis saja 6 kali B2 seperti itu ya. Sedangkan 4 kita bisa dikali 3. 4 kali 3 berapa? 12. Ini kan belum bisa ya, kalau belum bisa tulis lagi. Setelah itu, karena ini nggak bisa, berarti 6 harus pindah nih ke sini nih. Sini ya. Karena ini perkalian, 6 kalau pindah tempat jadi pembagian. Berarti B2-nya sama dengan 12 per atau dibagi 6. Maka otomatis jawabannya adalah 2, karena 2 kali 6 sama dengan 12. Gitu ya. 12 bagi 6 itu 2. Jadi jawaban dari pertanyaan ini yaitu habisnya dalam berapa hari? Dalam 2 hari, gitu ya. Nah, ini juga kan masuk akal ya. Kalau ada makanan yang tadi katanya sebanyak atau seberat 2 kg itu, kalau dimakan sama 4 ayam itu habisnya 3 hari. Tapi kalau ayamnya nambah jadi 6 ekor, maka akan lebih cepat habis, yaitu dalam 2 hari. Oke, semoga teman-teman paham ya dengan perbandingan berbalik nilai itu. Kalau misalnya sudah paham dengan contoh soal yang saya paparkan, silakan dicoba latihan soalnya. Ada 2 soal yang saya sudah siapkan. Yang pertama ini tentang tadi waktu pekerjaan dengan cepat selesai ya. Bekerja dengan cepatnya pembangunan selesai. Sama. Yang kedua tentang pakan ayam. Sama ya. Oke. Kalau misalnya teman-teman sudah mengerjakan, untuk mengecek jawabannya benar atau salah, jawaban benarnya sudah akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, teman-teman, terima kasih untuk kali ini. Sampai ketemu lagi di satu lagi ya, materi perbandingan. Nanti saya akan share lagi bagian keempatnya. Oke, sampai jumpa.